Tidak boleh hasil yang buruk. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah tidak menerima dari yang kecuali dari yang baik-baik pula. Kalau seorang bermuamalah dengan riba, kemudian dia infakkan hasil ribanya, enggak ada faedahnya, percuma. Kalau seorang berjudi, kemudian dia infakkan hasil judinya, tidak ada faedahnya. Tidak boleh. Bahkan sebagian ulama keras, ini namanya ngejek Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama keras. Sudah tahu itu hasil haram, kemudian dia mau infakkan untuk masjid. Ini ngejek Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memberikan yang buruk kepada untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda lain halnya jika seorang mendapatkan harta yang haram, kemudian dia bukan berinfak, tapi dia ingin mensucikan dirinya dari berlepas diri harta haram. Ini lain cerita. Maka dia salurkan kepada hal-hal yang dianjurkan. Seperti dia punya uang riba, dia tidak ingin riba, tapi dapat hasil riba. Maka dia salurkan misalnya buat jalan, buat masjid, buat pondok. Bukan niat sedekah, tidak ada niat sedekah. Niat sedekah enggak boleh, karena ini sedekah dengan harta yang buruk, enggak boleh. Misalnya dia dulu pernah melakukan keharaman, misalnya dia dulu pezina, kemudian dapat uang dari hasil zina. Ya sudah, ini hasil mau diapain? Mau dibuang ke sungai, mau dibuang ke laut? Tentunya tidak. Harusnya dikembalikan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin dari hasil uang tersebut. Ini uang sebenarnya namanya uang haram. Uang riba, uang zina, uang judi. Ini namanya uang haram yang dihasilkan dengan keridhaan dua belah pihak. Ada uang haram bukan dengan hasil keridhaan dua belah pihak. Contoh mencuri, merampok, menipu, itu uang haram yang berbeda. Kalau uang haram jenis kedua yang dihasilkan tanpa keridhaan seperti menipu, kemudian merampok, mencuri, korupsi, ini semua tidak ada yang ridho. Siapa yang rakyat tidak ridho kalau dikorupsi? Maka uang seperti ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa yang pernah dia curi harus dikembalikan. Siapa yang pernah dia rampok harus dikembalikan. Siapa yang pernah dia bohongin harus dikembalikan. Tapi ada uang haram model kedua, orang model kedua yang itu adalah hasil haram tapi dengan keridhaan seperti judi. Judi sudah sama-sama tahu. Yang kalah judi juga ridho. Ya artinya ya sudahlah, sama-sama setuju. Zina pun demikian, orang beruang untuk dizinai dia ridho, untuk berzina dikasih uang sama sang pelacur. Ya. Riba juga demikian, dia berikan kepada rentenir dia tahu dan dia memang ridho, artinya secara ini dia setuju. Maka untuk jenis pertama yang di situ ada uang haram dihasilkan dengan dua belah pihak, maka diletakkan ke Baitul Mal. Diletakkan ke Baitul Mal. Kalau yang pertama tadi atau model kedua tadi dikembalikan kepada pemiliknya karena diambil tanpa keridhaan pemiliknya, mencuri, merampok, menipu, ya, menjamret, korupsi dan yang lainnya. Tapi kalau yang dihasilkan uang haram dengan cara itu seperti orang nyanyi dangdut dikasih duit, paham? Konser musik dikasih duit, sama. Buka aurat dikasih duit, zina dikasih duit, riba dapat duit, judi menang judi. Maka uang seperti ini tidak harus dikembalikan kepada yang kasih, tidak harus. Tapi diletakkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika ada lembaga yang bisa menyalurkan, serahkan. Jika tidak, maka dia lepaskan dirinya dari uang kotor tersebut. Dia salurkan. Nah, ketika dia menyalurkan, dia bukan bersedekah. Tapi dia sedang membersihkan dirinya dari uang apa? Haram. Seperti ada najis di tubuhnya harus dia bersihkan. Dia tidak boleh niat sedekah. Kalau dia niat sedekah, sebelum lama kencang. Ini berarti ngejek Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena yang Allah suruh perintah untuk bersedekah hanyalah yang baik. Faham? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan.